Terima kasih. Ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan publik dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Seorang pemimpin tugasnya apa? Memberikan perkuatan kepada komandan-komandan bawahnya. Itu pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahannya, bukan. Itulah pemimpin, memberikan kekuatan dan energi yang luar biasa kepada bawahannya. Yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. 3 poin terbaru pemerintah sikapi KLB Demokrat di Sumatera Utara. Perkara jaket Partai Demokrat bikin Muldoko disindir keras AHY. Newsdetik.com. 3 poin terbaru pemerintah sikapi KLB Demokrat di Sumatera Utara. Pemerintah kembali buka suara menanggapi kisruh agenda yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terkini ada 3 poin terbaru dari pemerintah. Sikap pemerintah soal kisruh Partai Demokrat disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD lewat video Minggu 7 Maret 2021. 3 poin pemerintah ini meliputi sikap atas gelaran KLB itu sendiri, cara penyelesaiannya hingga jawaban atas tudingan melindungi. Untuk diketahui, agenda yang diklaim KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung Jumat 5 Maret 2021. Dalam acara yang diklaim dihadiri 1.200 peserta tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko terpilih dan diminta menjadi Ketua Umum. Via telepon, Muldoko menyanggupi pinangan tersebut setelah terlebih dahulu memastikan keabsahan KLB. Dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk kita terima menjadi Ketua Umum, kata Muldoko. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan acara tersebut abal-abal. Senada dengan AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengutuk KLB yang disebutnya bodong itu. Hari ini 5 Maret 2021, KLB Partai Demokrat abal-abal. KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumut. KLB tersebut telah menobatkan KSP Muldoko, seorang pejabat pemerintah aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketum Partai Demokrat. Mendongkel dan merebutnya dari Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah, jelas SBY. Setelahnya, elit Partai Demokrat rame-rame meminta pemerintah menolak KLB tersebut. Mahfud MD pada Sabtu 6 Maret sudah angkat suara, namun dia kini memberi penegasan akan sikap pemerintah. Berikut ini 3 poin terbaru pemerintah menyikapi gelaran yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat itu. 1. Anggap belum ada KLB secara hukum. Mahfud MD menyatakan belum menganggap ada agenda yang diklaim sebagai KLB Demokrat. Alasan Mahfud, gelaran yang disebut KLB Demokrat ini belum dilaporkan penyelenggara secara hukum. Untuk kasus KLB atau klaim KLB PD di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu
sesudah ada laporan bahwa itu KLB, kata Menko Polhukam Mahfud MD Minggu 7 Maret. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah, tegas Mahfud. 2. Cara penyelesaian. Meski demikian, Mahfud menyebut pemerintah punya cara penyelesaian sengkarut Demokrat jika sudah dilaporkan secara hukum. Penyelesaiannya yakni merujuk kepada dua hal ini. Pertama, berdasarkan undang-undang partai politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Bagi pemerintah, ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020, ucap Mahfud MD. Mahfud menegaskan kembali Ketua Umum Demokrat saat ini yakni AHY dan Agus Harimurti Yudhoyono. Mahfud menegaskan pemerintah siap menilai permasalahan Demokrat ini secara terbuka. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat. Jadi kita nggak boleh main-main, ucap Mahfud. 3. Jawab tudingan melindungi KLB. Mahfud MD mengatakan pemerintah tak melindungi ataupun mengawal acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat. Meski tak melindungi, Mahfud menegaskan pemerintah juga tak boleh membubarkan acara itu. Kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada saja yang melindungi. KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi, nggak ada urusannya. Pemerintah nggak melindungi KLB di Medan, tapi memang tidak boleh membubarkan, ucap Mahfud MD. Mahfud membandingkan hal itu dengan Menslub PKB yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan Megawati dan SBY juga tak membubarkan acara itu. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh, ucap. Perkara jaket Partai Demokrat bikin Muldoko disindir keras AHY. Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum versi Kongres Luar Biasa atau KLB, Muldoko datang ke Deli Serdang mengenakan jaket Partai Demokrat. Soal jaket itulah yang disindir oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Muldoko masuk ke lokasi kegiatan pada pukul 21.35 WIB, Jumat 5 Maret 2021. Dia disambut sejumlah peserta KLB seperti Marzuki Ali, Max Sopakwa, dan lain-lain. Lagu Mars Partai Demokrat dikumandangkan. Muldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat melalui voting berdiri peserta KLB. Saat pemilihan dia tidak hadir namun sempat menelpon. Suaranya diperdengarkan di KLB. Mantan Panglima TNI ini bersedia jadi Ketum PD. Sebelumnya AHY kembali menyoroti Muldoko yang ditetapkan menjadi Ketua Umum dalam acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. AHY menyindir Muldoko, salah satunya soal jaket. Saya salut dengan saudara Muldoko dan siapapun yang seolah-olah legitimate dalam KLB ilegal Deli Serdang tersebut menggunakan jaket Demokrat yang tidak menjadi haknya. Kemudian menyuarakan bahwa mereka lah yang memiliki otoritas sekarang. Saya tidak bisa masuk di akal sehat, tetapi itulah mereka. Itulah sikap dan perilaku mereka, kata AHY saat pembubaran rapat pimpinan di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 7 Maret. AHY mempersilahkan semua kader untuk menilai tindakan yang dilakukan Jenderal Bintang 4 tersebut ataupun peserta KLB lainnya. Ia meyakini hal ini menjadi kekuatan seluruh kader Demokrat untuk melawan ketidakadilan. Saya hanya persilakan kepada seluruh kader utama dan juga konstituen bahkan masyarakat Indonesia secara luas untuk menilai sendiri apakah perilaku seperti itu bisa ditiru, bisa menjadi tauladan untuk kita semuanya. Silakan dinilai dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi kekuatan kita untuk terus berjuang melawan ketidakadilan, tegasnya. Lebih lanjut, AHY menilai konflik ini bukan hanya masalah internal partai semata, sebab ada keterlibatan Muldoko sebagai pihak eksternal yang berusaha mengkudeta Partai Demokrat. Jadi ini bukan hanya masalah internal partai. Semua partai memiliki dinamikanya sendiri. Ada mereka yang mungkin kecewa, ada mereka yang mungkin sakit hati karena kepentingannya tidak dapat diwujudkan.
Itu biasa, dan kami juga punya segala instrumen untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga partai. Tapi kali ini sungguh berbeda karena faktor eksternal, yaitu KSP Saudara Muldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah, secara ilegal dan secara inkonstitusional, terangnya. Dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumut. Ya, sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral, etika, dan keteladanan di partai ini, sambungnya. Demikian.